Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari, NPM 19030200053, jurusan Perbankan Syariah. Saya dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fitriani, NPM 1903021046 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Helen Aprilia Saputri dengan NPM 1903020012, Prodi Perbankan Syariah. Saya dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nanda Rahmadona, NPM 1903021025 dari Prodi S1 Perbankan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin, NPM 1903021002 dari jurusan S1 Perbankan Syariah semester 5. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengendalian internal. Sistem pengendalian internal kontrol kasus PTL Nusa pembobolan dana deposito yang disimpan di Bank Mega KCP Bekasi. Lingkungan pengendalian menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian. Lingkungan pengendalian internal meliputi yang pertama, integritas dan nilai etika, lalu komitmen atas kompetensi, selanjutnya filosofi dan gaya manajemen. Filosofi dan gaya manajemen akan berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian, terutama bila manajemen didominasi oleh satu atau beberapa orang individu. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu bentuk komunikasi formal berkaitan dengan lingkungan pengendalian, memiliki struktur organisasi yang jelas, yang menerangkan pembagian tugas wewenang, yang bertanggung jawab bagi semua direksi maupun karyawan. Selanjutnya, ketertiban Dewan Pengawas. Dewan Pengawas atau komite audit merupakan dewan yang bertugas dan berfungsi membantu Dewan Pembina atau Dewan Komisaris untuk mengawasi pelaporan, akuntansi, dan keuangan, audit pelaporan keuangan dan pengendalian internal serta fungsi audit. Selanjutnya, kebijakan sumber daya manusia. Dari sekian banyak sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sumber dana manusia merupakan sumber dana yang sangat penting. Memiliki sumber dana manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh perusahaan agar bertujuan perusahaan dapat dicapai atau tercapai. Selanjutnya, penafsiran resiko. Setiap organisasi atau perusahaan tentunya akan menghadapi berbagai resiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuannya, baik resiko yang berasal dari eksternal perusahaan maupun resiko yang berasal dari internal perusahaan, serta menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenal resiko dari faktor eksternal maupun internal. Selanjutnya, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan dengan baik, informasi dan komunikasi, memanfaatkan serta menyediakan berbagai bentuk sarana komunikasi, adanya sistem informasi, metode-metode dan catatan yang menunjukkan semua transaksi yang sah. Nah, selanjutnya pemantauan atau monitoring. Pemantauan proses, penilaian struktur, pengendalian internal sepanjang waktu, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan dan kualitas portofolio serta keseluruhan. Nah, maka fungsi pengendalian internal yang
dijalankan oleh internal control atau IC, diperkuat dengan pemenuhan staf IC di seluruh wilayah. Ketentuan baru Bank Indonesia melalui PBI nomor 11/25/PBI/2009. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kasus fraud PT El Nusa pembobolan dana deposito yang disimpan di Bank Mega. Yang pertama, profil lembaga. Jadi Bank Mega atau PT Bank Arman adalah perusahaan Indonesia yang didirikan pada tahun 1969, bergerak di bidang jasa keuangan perbankan dan berbentuk perseroan terbatas. Bank ini berbasis di Jakarta dan merupakan bagian dari CT Corp. Berawal dari sebuah usaha milik keluarga, PT Mega Bank awalnya berkedudukan di Surabaya. Seiring dengan perkembangannya PT Mega Bank pada tahun 1996 diambil oleh Para Group atau PT Para Global Investindo dan PT Para Rekan Investama. Pada bulan Juni 1997, PT Mega Bank melakukan perubahan logo dengan tujuan bahwa sebagai lembaga keuangan kepercayaan masyarakat akan lebih mudah dikenal melalui logo perusahaan yang baru tersebut. Dan pada tahun 2000 dilakukan perubahan nama dari PT Mega Bank menjadi PT Bank Mega. Untuk memperkuat struktur permodalan, maka pada tahun yang sama PT Bank Mega melaksanakan initial public offering dan listed di BEJ dan maupun BES. Dengan demikian, sebagian saham PT Bank Mega dimiliki oleh publik dan berubah namanya menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega mencuat sebagai salah satu bank yang tidak terpengaruh oleh krisis dan tumbuh terus tanpa bantuan pemerintah bersama-sama dengan Citibank, Deutsche Bank, dan HSBC. Pada saat dunia mengalami krisis ekonomi, dengan semboyannya Mega tujuan Anda, bank ini tumbuh dengan pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan ternama yang mampu disejajarkan dengan bank-bank terkemuka di Asia Pasifik dan telah mendapatkan berbagai penghargaan dan prestasi baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. PT Bank Mega Tbk berpegang pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan struktur permodalan yang kuat serta produk dan fasilitas perbankan terkini. Bank ini percaya bahwa manajemen Bank Mega percaya bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung kepada seberapa kuat seluruh jajarannya mempedomi visi, misi, dan nilai-nilai ideal yang tumbuh dari dalam organisasinya. Nilai-nilai yang telah terbukti berkali-kali menopang kinerja dan mempersembahkan karya yang dapat dinikmati bersama oleh para stakeholdernya. Visi mereka adalah menjadi kebanggaan bangsa dan misinya untuk menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai kasus fraud PT El Nusa pembobolan dana deposito yang disimpan di Bank Mega. Dalam kasus PT El Nusa dicurigai telah terjadi pembobolan dana deposito yang disimpan di Bank Mega, dan deposito PT El Nusa yang disimpan di Bank Mega tersebut telah raib. Pihak El Nusa mendatangi Bank Mega untuk mencairkan dana depositonya, tetapi pihak Bank Mega menginformasikan bahwa dana tersebut sudah tidak ada karena telah dicairkan. Fraud dicurigai terjadi pada dana deposito PT El Nusa sebesar 111 miliar yang telah raib yang disimpan di Bank Mega tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah Direktur Keuangan PT El Nusa, Kepala Cabang Bank Mega Jababeka, Direksi PT Discovery, dan Komisaris Discovery. Adanya pembobolan dana deposito PT El Nusa oleh sindikat yang di dalamnya melibatkan Direktur Keuangan El Nusa. Tindakan ini dilakukan secara berkolaborasi dengan beberapa pihak terkait dari Bank Mega. Digunakan sebagai lembaga tempat untuk bertransaksi. Modus tindakan ini menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan menginvestasikannya di pihak ketiga yang bergerak di bidang pengelola investasi. Jumlah dana deposito yang telah hilang adalah sebesar 111 miliar. Dana tersebut merupakan sisa dari simpanan dana PT El Nusa
yang semula ditempatkan sebesar 161 miliar yang dilakukan secara bertahap pada tanggal 7 September 2009 sampai dengan 16 Juli 2010. Dan pada tanggal 5 Maret 2010, PT El Nusa hanya pernah mencairkan satu kali dananya sebesar 50 miliar dari dana yang tersimpan sebanyak 161 miliar. Fraud merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menimbulkan kerugian tanpa didasari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena 3 hal utama, yaitu adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan, yang kedua adanya kesempatan yang dimanfaatkan, serta adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Pada prinsipnya, fraud memiliki prinsip-prinsip, yaitu adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dilakukan oleh orang-orang di dalam atau di luar organisasi, serta dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok, sementara di lain pihak merugikan pihak lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Solusi kasus fraud PT El Nusa, pembobolan dana deposito yang disimpan di Bank Mega. Kasus Bank Mega dibawa ke jalur hijau oleh PT El Nusa. Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan bahwa pencairan deposito oleh Bank Mega kepada PT Discovery Indonesia dan Harvestindo Asset Management tanpa sepengetahuan dan seizin El Nusa selaku terbanding semula penggugat. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Adapun hasil putusan Pengadilan Tinggi Jakarta ini menguatkan putusan Pengadilan Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2012. Sebelumnya milik El Nusa senilai 111 miliar beserta bunganya sebesar 7% dan per tahun dari jumlah dana 111 miliar tersebut terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sampai dilunasinya deposito tersebut, Bank Indonesia juga memberikan sejumlah sanksi kepada Bank Mega sebagai tindak lanjut permasalahan dana PT El Nusa yang terjadi di PT Bank Mega Tbk. Kantor Cabang Pembantu atau KCP Bekasi Jababeka. Sanksi dan instruksi yang diberikan kepada Bank Mega yakni 1. Menghentikan penambahan nasabah DOC baru dan perpanjangan DOC lama, termasuk untuk produk sejenis seperti Negotiable Certificate of Deposit atau NCD selama 1 tahun. Menghentikan pembukaan jaringan memberhentikan pembukaan jaringan kantor baru selama 1 tahun. Sanksi tersebut berlaku sejak 24 Mei 2011. Lalu, Bank Indonesia akan melakukan fit and proper test terhadap manajemen dan pejabat eksekutif Bank Mega. 3. Bank Indonesia menginstruksikan Bank Mega untuk yang pertama, mereview seluruh kebijakan dan prosedur khususnya aktivitas pendanaan, penetapan, target, limit, dan kewenangan untuk kantor cabang pembantu, kantor kas dan individu, baik nominal maupun suku bunga, pengaturan wilayah kerja kantor, serta mekanisme inisiasi nasabah baru. B. Memperbaiki fungsi internal control dan risk management termasuk kecukupan jumlah audit di setiap kantor. C. Memberhentikan pegawai di bawah pejabat eksekutif yang terlibat dalam kasus dana nasabah atas nama PT El Nusa dan dana Pemkab Batubara Sumatera Utara di KCP Bekasi Jababeka. D. Segera membentuk escrow account senilai dana PT El Nusa dan Pemkab Batubara. Keputusan diselesaikan melalui pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau memulai kesepakatan para pihak. Rekomendasi agar kasus fraud serupa tidak terjadi yakni sebagai berikut. Yang pertama, memahami elemen-elemen sistem pengendalian interbank terulang dalam Pemkab
dalam pedoman standar sistem pengendalian interbagi bank umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 2. Semua lembaga keuangan pasti mempunyai pengendalian audit internal, tetapi tidak semua internal kotor ini dapat berjalan dengan baik. Dalam lembaga pengendalian internal adalah ujung tombak agar tidak terjadi suatu kecurangan dalam sebuah lembaga. 3. Meningkatkan pengawasan dan memperketat prosedur pengambilan dana yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada terjadi kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.